Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timus salihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengingatkan pada diri saya dan juga kita semua untuk senantiasa mengucapkan dan mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah SWT dengan ketaatan dan tentunya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada waktu yang terbatas ini, insya Allah kita akan bersama mempelajari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini termasuk salah satu dari mu'awwizat. Salah satu dari mu'awwizat adalah salah satu dari surah yang dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'awwizat, kalau disebut dengan mu'awwizat itu adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Kalau disebut dengan mu'awwizataini itu hanya Al-Falaq dan juga An-Nas. Nah, kita mengkaji surah Al-Ikhlas. Dan selama penjelasan saya nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang menghendaki bertanya atau ada sesuatu yang kurang dipahami boleh ditanyakan tanpa harus menunggu selesai acara. Karena soal akan dijawab di akhir-akhir acara tanpa harus membuka sesi khusus untuk pertanyaan. Silakan diketik di kolom chat sehingga nanti saya bisa memantau. Pak Suyatno sepertinya sudah siap Pak Suyatno. Karena sudah siap, sudah membuka Al-Quran, maka kita mulai. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, surah Al-Ikhlas. Kita mulai dengan penamaannya. Kalau kita sering mendengar surah Al-Ikhlas, ini kan agak berbeda dengan surah Al-Falaq dan juga An-Nas. Kita membuka surah An-Nas, ada kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu ada An-Nas di sana. Kita membuka surah Al-Falaq, ada kata Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada Al-Falaq. Kita membuka surah Al-Baqarah, ada kisah penyembelihan Baqarah, sapi. An-Nisa ada kata Nisa, Al-Maidah ada kata Al-Maidah. Tetapi di kata surah Al-Ikhlas ini tidak ada kata Al-Ikhlas. Nggak ada tuh, Pak Sudnya kalau cari itu nggak ketemu kata Al-Ikhlas. Nggak ada kata Al-Ikhlas. Tapi kita akan mencari tahu kenapa kemudian surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Termasuk Makkiyah, kalau kita lihat di mushaf kita itu adalah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 4. Nah, penamaannya ini Bapak Ibu, jadi nama surah Al-Ikhlas itu, Al-Ikhlas sendiri itu ada 1 dari 8 nama yang ada. Ya, 1 dari 8 nama yang ada. Ternyata saat ini namanya juga banyak. Dari sekian banyak nama itu, yang masyhur adalah surah Al-Ikhlas. Ya. Kita lihat nama lain daripada surah Qul huwallahu ahad. Pertama disebut dengan surah At-Tafridu. Tafrid. Ta, fa, ro, ya, dal, tafrid. Ya, kata farid itu satu akar dengan tafrid. Farid. Yang kedua adalah tajrid. Kalau farid itu tiada banding, tiada tanding, maka tidak ada surah yang sama dengan surah Al-Ikhlas. Tajrid juga demikian. Kalau kita yang membaca mujarrad, nah itu satu akar kata. Memang asal tajrid itu ya, memang pokoknya di situ. Yang ketiga disebut dengan surah Tauhid, At-Tauhid, keesaan, mengajarkan keesaan kepada Allah, mengesahkan Allah SWT. Yang keempat disebut dengan surah An-Najatu, An-Najat, kayak Safinatun Najah. Nah, An-Najatu adalah keselamatan. Siapa yang mau selamat, pahami surah Al-Ikhlas, amalkan. Yang kelima adalah disebut dengan surah Al-Walayatu, dari wali, kekasih. Kalau ingin jadi kekasih Allah, baca surah Al-Ikhlas, amalkan. Ya, sudah 5 ya. Sudah 5. Yang keenam adalah Al-Ma'rifah. Ma'rifah itu mengetahui. Kalau ingin tahu siapakah Allah itu, baca surah Al-Ikhlas, maka akan tahu siapakah Allah itu. Yang ketujuh adalah Al-Asasu. Surah Al-Asas. Asas itu bisa bermakna pokok.
Karena di dalamnya mengajarkan pokok-pokok dasar ajaran Islam. Asas bisa berarti pokok atau bisa berarti pondasi. Sudah 7. Katanya ada 8, Pak Ustadz. Iya, yang ke-8 adalah al-ikhlas. Nah, itu ada 8. Jadi, ada at-tafrid, at-tajrid, at-tauhid, an-najatu, al-walayatu, al-ma'rifatu, al-asasu, al-ikhlasu. Yang masyhur adalah al-ikhlas. Kenapa harus disebut dengan al-ikhlas? Sedangkan tidak ada kata al-ikhlas di dalam surah ini. Dari awal sampai akhir, tidak ada kata al-ikhlas. Karena surah ini mengkisahkan, menyampaikan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Mengesahkan Allah SWT, semua itu akan diakui oleh Allah kalau dilandasi dengan keikhlasan. Orang yang menyembah Allah, beriman kepada Allah akan diterima keimanan itu ketika pondasinya adalah pondasi keikhlasan. Ikhlas, dia harus ikhlas. Orang yang mengesahkan Allah akan diterima oleh Allah kalau dia itu ikhlas. Nah, itulah kemudian rasanya dari nama al-ikhlas. Oleh karena itu, kalau kita lihat kandungannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini adalah surah yang mengandung rukun-rukun akidah dan juga syariat Islam itu di sini dalam surah Al-Ikhlas ini. Ya. Karena di dalamnya ada pengesaan Allah, kemudian menyucikan Allah dari segala sifat aib, cacat yang tidak patut disematkan kepada Allah, harus dibersihkan semuanya. Karena Allah disifati dengan sifat kesempurnaan, menafikan kesyirikan, persekutuan bagi Allah SWT. Sekaligus, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim, bahwa surah Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita untuk membantah adanya Trinitas. Trinitas yang dikatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kemudian yang itu adalah teologinya umat Nasrani, Nasara, dan juga teologinya orang-orang musyrik yang mereka ini menyembah selain Allah. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya. Itu bahkan disebut dengan syirik, orangnya disebut dengan musyrik. Nah, inilah kandungannya. Sebagaimana surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas ada keutamaannya. Di sini ada banyak hadis yang menjelaskan terkait dengan keutamaan yang membaca surah Al-Ikhlas. Tentunya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat orang Arab pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat paham dengan bahasa surah Al-Ikhlas. Itu paham. Sangat paham. Sehingga mereka tidak mau membaca surah Al-Ikhlas. Orang yang paham bahasa Arab itu tidak mau membaca surah Al-Ikhlas kalau memang mereka memiliki keyakinan selain dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi memang karena ini adalah bisa disebut dengan surah yang mengajarkan masalah teologi, bukan masalah muamalah, bukan mengajarkan misalkan untuk bagaimana berakhlak baik dengan tetangga. Tidak, ini masalah teologi. Ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Maka surah ini surah yang dijauhi oleh orang-orang musyrik dan juga dijauhi oleh orang-orang Nasara dan juga orang Yahudi tentunya. Mereka tidak membaca surah ini, tidak membaca. Karena mereka paham maknanya. Bapak Ibu, mereka yang tidak beriman pada Allah aja paham dengan surah ini. Jadi kita tidak boleh kalah, kita juga harus berusaha untuk memahami surah ini. Ya. Maka pertama disebutkan bahwa wa annaha ta'dilu fi thawabi qiraatiha sulusal Quran. Orang yang membaca sekali surah Al-Ikhlas itu pahalanya seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Ini yang pertama. Membaca surah Al-Ikhlas sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat kita baca dalam satu surah itu pahalanya sama seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Enak ya Pak Ustadz? Ya enak. Kalau gitu saya baca Al-Ikhlas saja lah, nggak usah baca yang lain. Silahkan. Silahkan dibaca itu juga silahkan. Nggak dilarang. Tapi tidak boleh meremehkan surah yang lainnya. Kalau kita suka, saya suka sama Al-Ikhlas kok. Saya baca terus, alhamdulillah silahkan. Salat tarawih 11 rakaat. Dari rakaat pertama sampai 11, Pak Suyatno, yang dibaca Al-Ikhlas, sah salatnya. Itu sah salatnya. Sehingga kalau anaknya tanya, Bapak kenapa sih Bapak baca Qul huwallah terus dari awalnya sampai akhir? Nah, Bapak itu cinta sama surat Al-Ikhlas. Saking cintanya, Bapak itu baca terus dari ayat pertama, salat pertama sampai terakhir. Bapak hafal nggak surat-surat yang lain? Enggak. Ini aja yang Bapak hafal. Jadi hanya itu yang dihafal. Jadi tetap sah. Karena mau ngambil fadilahnya adalah setara dengan orang yang membaca seperti Al-Quranul Karim. Baca adalah 10 juz.
Karena Al-Quran 30 juz, sepertiganya adalah 10 juz. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ini ada sepertiga dari kandungan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kandungannya ada 3 kandungan utama, yang kemudian dari 3 kandungan utama ini kemudian pecah menjadi kandungan yang banyak. Pertama adalah di dalam Al-Quran kita ini itu ada unsur mengandung ajaran tentang tauhid. Ada 3 kandungannya. Yang pertama adalah tauhid. Ada tauhid. Yang kedua adalah terkait dengan masalah hukum, had, hudud, hukum. Yang keempat adalah yang berkaitan masalah dengan perilaku atau amal perbuatan. Ya kan? Misalkan kayak menceritakan tentang hari kiamat, itu masuk Iya. itu masuk dalam pembahasan tauhid. Masalah hukum halal haram itu bagian yang kedua. Bagaimana kita muamalah dengan sesama muslim itu masuk pembahasan yang ketiga, muamalah. Bayan penjelasan tentang amal perbuatan. Nah, di dalam soal Al-Ikhlas ini membahas tentang tauhid. Dari awal surah sampai akhir itu membahas tauhid. Maka termasuk salah satu dari sepertiga pembahasan Al-Quran ada di dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi, Ibu Bapak Jamaah rahimakumullah, ini menjadi diterima, 2 pendapat ini menjadi bisa diterima. Kenapa demikian? Karena daripada Imam Bukhari dan Abu Dawud dan Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Salah seorang sahabat mendengar sahabat yang lain itu membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuraddiduha itu diulang-ulang. Selesai membaca Al-Ikhlas, diulangi lagi dari yang pertama. Selesai, diulangi lagi yang pertama. Selesai, itu diulang-ulang. Sehingga sahabat yang mendengar dan melihat, menyaksikan sahabat lain ini membaca Al-Ikhlas ini kan belum tahu. Falamma asbaha, ketika di waktu pagi, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi. Fadzakara dzalika lahu, menceritakan Rasul semalam sampai seorang sahabat itu membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu diulang-ulang. Ka'anna rajul yataqalla, dia mengulang-ulang terus Rasul. Kan pertanyaannya adalah ada apa Rasul dengan apa yang dibaca itu? Ada apa dengannya kok diulang-ulang, ada apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab dan memberikan pengertian kepada sahabat yang tanya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, innaha, sesungguhnya apa yang dia baca, surah yang dibaca oleh sahabat itu, la ta'dilu sulusal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Inilah kalau sahabat ada sesuatu pertanyaan, dia kembali kepada Nabi SAW. Tidak kemudian menyibukkan sendiri. Ngapain ya orang itu kumat kamit? Lagi kumat dia? Enggak, sahabat tidak suka seperti itu. Enggak suka kemudian menginterpretasi, kemudian menerjemahkan sendiri, nanti melahirkan prasangka. Ada sesuatu yang tidak diketahui, tanyakan pada Rasul SAW. Wabil khusus yang berkaitan dengan masalah agama. Kalau misalkan kita melihat ada orang, katakanlah, kok ibadahnya kayak gini, ini ibadah apa ya? Itu sebenarnya adalah tanyakan kepada yang melakukan atau tanyakan kepada guru yang lebih tahu. Ibadah apa ya? Ada nggak ibadah seperti itu? Sehingga itu menutup untuk berprasangka terhadap sesama muslim. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, masih dalil yang lain menyebutkan terkait dengan keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Pak, sebenarnya kalau kita baca 1 juz Al-Quran itu rata-rata berapa menit? Rata-rata, Pak. Rata-rata 1 juz itu berapa menit ya kira-kira kita membaca? Ada 30 menit atau 1 jam Bapak Ibu kalau biasanya? 30, 40 atau 1 jam ya? 35. 1 jam. Berarti itu 35, kalau ibu-ibu, bapak-bapak bisa jadi 1 jam. Kalau 10 juz itu berapa jam itu? Kurang lebih. Kalau kita ambil tengah-tengah berarti adalah 45 menit. 45 menit kalau misalkan kita membaca 10 juz itu berapa jam ya Bapak Ibu? Jadi kan 450 menit bagi aja 60, berarti 7 jam setengah. Bapak Ibu, kalau misalkan kita duduk selama 7 jam setengah non-stop membaca Al-Quran 10 juz, kira-kira apa yang dirasakan? Dari mata. Komplit. Satu. Ini
Pinggangnya, kakinya. Belum posisi duduknya sudah gonta-ganti dan sebagainya. Kira-kira kita kalau membaca 10 juz semalam kuat tidak? Di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Kuat apa betul? Kan tidak. Maka ini dan dengan hadis yang saya bacakan, itu dari riwayat Imam Bukhari juga, riwayat yang lain, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW li ashabihi. Rasul pernah bertanya kepada sahabat, ayu'jizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'ani fi lailatin? Apakah kalian itu lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kalian kuat nggak membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Gitu. Rasul tanya pada sahabat. Fasyaqqa dzalika alaihim. Ya, sahabat juga merasakan berat. Sahabat kan juga manusia. Faqalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu Rasul membaca sepertiga Al-Quran 10 juz dalam satu malam? Dan boleh jadi bacanya sahabat itu mungkin lebih lambat daripada bacaan kita. Mungkin kita akan kejar tayang terus gitu. Sahabat kan mentadaburi, menghayati maknanya, memahami. Itu sahabat membaca Al-Qur'anul Karim. Maka Rasul setelah mendengar jawaban sahabat seperti tadi mengatakan Allahul Wahidus Somad sulusul Quran. Surah yang di dalamnya ada Allahu Ahad, Qul huwallahu, Allahu Somad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. So maknanya adalah orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu setara dengan membaca sepertiga Al-Qur'anul Karim. Maka Bapak Ibu nanti kalau misalkan punya putri sudah waktunya untuk dinikahkan, kemudian ada lelaki yang baik datang ke rumah mau melamar, tes aja. Mas sudah punya berapa juz bacaan Al-Quran, hafalan Quran? Alhamdulillah Bapak, saya hafal sepertiga Al-Quran. Hati-hati. Jawaban sepertiga Al-Quran ini harus dikonfirmasi. Maksudnya sepertiga 10 juz atau surat Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas, sudah jelas kalau demikian. Bukan 30 juz ya, bukan 10 juz dari Al-Qur'anul Karim, tapi surah Al-Ikhlas. Dan hadis yang lain seperti ini juga banyak. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kepada tafsirnya, ada sababun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Ikhlas. Sebagaimana surah Al-Falaq dan juga An-Nas itu kan ada peristiwa yang melatar belakangi, ya kan? Nah, dalam hal ini, dalam surah Al-Ikhlas ini juga ada. Misalkan kalau kita lihat riwayat dari Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab. Annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad ansib lana rabbak." Ya Muhammad ansib lana rabbak. Jadi kemudian terus kita tahu bahwa ketika orang-orang musyrik ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu minta kepada Nabi, "Ya Muhammad ansib lana rabbak." Oh iya, ternyata saya bisa share materinya ya. Nah ini, Bapak Ibu. Mohon maaf, bisa share materinya. Maka sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini, yang pertama adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab. Dari sekelompok orang-orang musyrik itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, ansib lana rabbak." Maksudnya adalah, "Ya Muhammad, jelaskan silsilah nasab Tuhanmu kepada kami." Jadi Tuhanmu itu bapaknya siapa? Gitu. Orang tuanya itu siapa? Kakeknya siapa? Terus anaknya siapa? Dia punya saudara tidak? Namanya juga nasab kan? Orang musyrik ini menanyakan demikian kepada Nabi SAW. Menurutnya dalam persepsi teologinya mereka, dikira Tuhannya Nabi Muhammad itu sama seperti Tuhannya mereka yang mereka sembah. Punya nasab, punya silsilah keturunan. Itulah orang-orang musyrik. Ya mereka menanyakan demikian. Kalau misalkan kita terjemahkan dengan terjemah bebas, ya Muhammad ini kan maknanya kan makna kasar. Mat, gitu. Mat. Tuhanmu tuh siapa orang tuanya, siapa anaknya, gitu. Menjadi kasar. Inilah orang-orang musyrik ketika berinteraksi dengan Nabi SAW itu dengan komunikasi yang buruk. Maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Diturunkan pada Nabi Muhammad dan dibacakan kepada orang-orang musyrik. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Tuhan, dialah Allah. Dialah Tuhan Allah yang Maha Esa. Allahu Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Jadi orang musyrik ketika mendengar surat Al-Ikhlas dibacakan oleh Nabi, mereka paham betul Bapak Ibu. Paham mereka. Mereka berkomunikasi dengan bahasa Arab. Dan dibacakan Al-Quran dengan tingkat kefasihan bahasa Arab Al-Quran yang paling tinggi, mereka memahami dengan baik dan betul. Yang mereka tanyakan itu sudah terjawab dengan Al-Ikhlas.
Kalau sudah Rasul bacakan surat Al-Ikhlas, kok mereka masih tanya lagi? Bahasa kita mungkin, mereka itu goblok, nggak paham bahasa Arab. Ternyata di sini kan tidak ada. Mereka tidak menanyakan lagi, karena sudah jelas. Qul huwallahu ahadun. Ahad itu sudah jelas. Mematikan pemahaman mereka terkait dengan silsilah. Ahad, Allah itu Esa. Nama juga Esa. Sekalipun mereka musyrik, paham juga bahasa Arab. Nah, itulah. Ini yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua adalah dari Qatadah, wala Qatadah wa Dhahak dan Muqatil. Ja'a nasun minal Yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang Yahudi itu mendatangi Nabi. Kalau tadi adalah orang musyrik, sekarang adalah orang Yahudi. Faqalu, mereka bertanya, Siflana rabbak. Ini enggak ada mukaddimahnya, tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung, Siflana rabbak. Jelaskan kepada kami sifat-sifat daripada Tuhanmu. Fa'anzalallahu na'tahu, fa'anzalallahu, fa'innallaha anzala na'tahu fit Taurah. Bahwa Allah itu, kan mereka orang Yahudi, kitabnya adalah kitab Taurat. Mereka mengatakan bahwa kalau Tuhan kami itu sudah menjelaskan nasabnya dalam kitab Taurat, itu sudah jelas. Ya, sudah jelas. Pak Maman pernah membuka kitab Taurat, Pak Maman? Nggak tahu ya. Kalau Pak Budiono pernah memegang kitab Taurat, Pak Budi? Saya juga belum pernah, Pak Budi. Tapi orang-orang orang Yahudi menyebutkan demikian, bahwa di dalam kitab Taurat itu ada dijelaskan sifat-sifat Tuhannya. Ini mungkin adalah kitab Taurat yang sudah dirubah. Dalam kitab Taurat juga ada sifat-sifat Nabi terakhir itu sudah ada, dan mereka rubah. Sifat Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir itu sudah ada pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Cuman setelah mereka mengetahui bahwa ciri-ciri yang tersebut dalam kitab Taurat itu sama persis dengan Muhammad bin Abdullah, oleh mereka kemudian dirubah. Dan itu nanti pembahasan yang lain ya. Mereka rubah. Fa akhbirna min ayyi syai'in huwa. Maka jelaskan kepada kami, Tuhanmu itu dari apa? Nah, kata min syai'in huwa itu dari apa? Dari apa Tuhanmu? Berarti ini kan merujuk kepada benda kan? Tuhanmu itu dari apa? Wa min ayyi jinsin huwa? Dari jenis apa? Jenisnya ini berarti apakah dia itu jenis semacam barang benda mati atau benda hidup atau jenis apa? Adzahabun huwa am nuhasun am fiddah? Apakah dia itu dari emas, kemudian perak, dari tembaga? Itu Tuhanmu dari apa sih Muhammad? Nah, wa hal ya'kulu wa yashrabu? Apakah Tuhanmu itu makan dan minum? Tuhan, bayangkan Pak Budi, Tuhan bisa makan dan minum. Coba kalau Tuhannya pada waktu lapar dan banyak yang meminta pertolongan, gimana itu Tuhannya? Tapi orang Yahudi menanyakan ini, itu ada dasarnya nanti. Nanti kita lihat. Wa mimma warasad dunya wa mayurisuha. Kalau Tuhanmu mati, wahai Muhammad, siapa yang menjadi ahli warisnya dan apa yang diwariskan? Ada berapa banyak pertanyaan Bapak Ibu? Banyak pertanyaan. Ini orang Yahudi ini banyak pertanyaan. Memang karakteristiknya mereka menanyakan sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan tapi dipertanyakan. Maka karena mereka bertanya, maka Rasul juga menjawab. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi surah. Allah menurunkan surah Al-Ikhlas dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Maka semua surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang siapakah Allah. Itu surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, jadi orang Yahudi menanyakan demikian karena Tuhan yang mereka sembah itu pada dasarnya adalah Tuhan yang bisa makan dan minum. Dan Tuhan mereka itu berbentuk. Pak Muhyiddin Anwar, mungkin masih ingat cerita terkait dengan sapi betina, Pak Muhan. Ya kan? Sapi betina yang kemudian anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Samiri itu adalah tukang patung yang handal pada masa Nabi Musa alaihissalam. Itu Samiri. Samiri ini membuat patung, tapi ukurannya patung anak sapi. Jadi ya seperti sapi, memang bentuknya adalah bentuk sapi. Kalau misalkan Pak Maman pergi ke Sinai, kemudian terus nanti kalau kami dulu 2005 adalah ada dekat dengan parkir bis itu, kemudian ada satu tebing yang itu ada cekung-cekungannya. Kalau kita amati, kata guide kami mengatakan ini adalah tempat dulu di mana patung anak sapi itu ditempatkan di sini oleh orang-orang Bani Israel. Sehingga itu temboknya itu ya membentuk adalah kayak sapi berdiri, cekung sapi berdiri. Dikatakan demikian, Allahu a'lam. Kami memang bentuknya seperti memang sapi berdiri di situlah.
Nah, sapi ini kemudian dibentuk dan dibuat sedemikian rupa, dikasih ornamen tuh Pak Budi. Jadi kayak semacam hiasan, di lehernya dikasih emas, kemudian diolesin dengan batu-batu yang permata. Kemudian tidak ada patung yang lebih bagus daripada patung yang dibuat oleh Samir pada waktu itu. Nah, ini adalah patung yang kemudian disembah oleh orang-orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa dalam kurun waktu 40 hari. Jadi patung ini kemudian mulutnya dikasih rongga dan perutnya itu berlubang sehingga kalau ada hembusan angin dari dalam daripada pasir itu nanti akan mengeluarkan suara. Kemudian diyakini sebagai suara Tuhan. Dan itu sebagai suara Tuhan mengabulkan permintaan yang disampaikan kepada patung sapi itu. Dan kisahnya menjadi kisah Nabi Musa dengan Bani Israel nantinya. Nah, dalam teologi orang-orang Yahudi, Tuhan mereka itu bisa makan dan minum. Maka Tuhan mereka itu diyakini memiliki anak. Sebagaimana orang musyrik, itu Tuhannya memiliki anak. Sebagaimana orang Nasara, Tuhan mereka memiliki anak. Teologi terkait dengan akidah yang ada dalam surah Al-Ikhlas ini. Bahwa Ibu masih ingat, siapa anak Tuhannya orang Yahudi? Kita akan mengatakan Uzair. Iya, Uzair itu dianggap sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan berarti kan Uzair sendiri kalau kita saksikan adalah Uzair itu kan manusia. Ya makan, ya minum, kalau ya meninggal, ya dan sebagainya. Orang yang pernah ditidurkan oleh Allah kurang lebih 100 tahun dengan tidak ada perubahan fisik yang berarti pada dirinya dan tidak usang pakaian dan sebagainya. Kemudian dia yakin sebagai Tuhan. Maka Uzair itu adalah anak Tuhannya orang-orang Yahudi. Sedangkan orang Nasara, sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, itu adalah Isa. Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan bagi orang-orang Nasara. Karena lahirnya itu adalah tanpa ada seorang ayah. Tanpa ada seorang ayah aja, itu orang Nasara kemudian menjadi, wow, ya gak mungkin. Bapak misalnya ngomong. Ada yang lahir tanpa ayah, itu hebat. Mereka terkagum-kagum. Padahal sekarang kan sudah banyak tuh Pak Paman, anak-anak yang terlahir itu, siapa bapaknya? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah misalkan bapak kami menanyakan pada mbak-mbak masih muda, Mbak lagi ngapain? Ini nunggu persalinan. Oh persalinan, siapa bapaknya? Tuh tanya sendiri, ada 4 lelaki suruh tanya, siapa yang jadi bapaknya? Ini anaknya adalah anak siapa? Kalau misalkan mereka takjub, orang Nasrani takjub dengan keberadaan Nabi Isa yang lahir tanpa bapak, seharusnya mereka lebih takjub dengan keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, gitu. Tetapi mereka ya karena ada faktor politik, jadi mereka tidak menerima itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, orang musyrik itu Tuhannya memiliki anak. Siapa Tuhannya orang musyrik Bapak Ibu? Pernah kenalan? Siapa Pak Maman? Pak Budi? Sinten Pak Saidno? Anaknya anak Tuhannya orang musyrik. Jadi orang musyrik itu memiliki anak dan anaknya perempuan lagi. Maka nanti kita temukan bahwa orang musyrik itu mengakui bahwa anak perempuan Tuhan mereka adalah malaikat. Malaikat itu diyakini oleh mereka sebagai anak Tuhan. Betul, anak Tuhan. Ya memang seperti itu mereka ini. Seperti itu. Orang musyrik ini meyakini bahwa ketika mereka ini tidak mampu meminta langsung kepada Tuhannya, yang Tuhannya itu memancarkan sinar yang sangat kuat, sehingga dia harus melalui perantara, yang patung dan berhala itulah yang kemudian dijadikan sebagai perantara. Tapi Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pada tafsir ayat yang pertama. Suratul Tauhid wa tanzihu lillahi azza wa jalla. Kita langsung ke bawahnya ke tafsirnya. Di sini. At-tafsir wal bayan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah Muhammad. Apa yang beliau dikatakan? Wallahu ahadun. Kata huwa ini adalah kata ganti. Kata ganti ada disebut dengan isim dhamir. Kata ganti biasanya itu menyebut sesuatu yang telah tersebut sebelumnya. Misalkan Pak Suyatno melihat saya, oh Ustaz sudah datang. Dia duduk di depan. Kata-kata dia kan kembali kepada saya yang sudah disebut di awal. Nah di sini, dhamir huwa ini kemudian disebut di awal. Tapi kembalinya seharusnya kan ke depan sini, kan gitu. Ke sebelum kata huwa gitu loh. Tapi di sini adalah ditafsirkan bahwa huwa ini kembali kepada Allah yang disebut dengan dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu jenis dhamir yang kembalinya ke belakang. Yang kedua, kata huwa ini adalah kembali kepada apa yang mereka tanyakan. Apa yang ditanyakan oleh orang musyrik, apa yang ditanyakan oleh orang Yahudi tentang ansib lana robbak, kata robbak Tuhanmu Muhammad, maka di sini jawabannya adalah huwa, dia
Tuhanku yang kalian tanyakan itu adalah Allah Ahad dan itu Maha Esa. Dan kata Ahad di sini, kalau lihat di tafsirnya, itu adalah mensifati kata Allah. Mensifati. Allah disifati dengan Esa. Sehingga, kalau Pak lihat notari di dalam Al-Quran, hanya ada satu ayat yang menjelaskan kata Ahad mensifati Allah, yaitu dalam surah Al-Ikhlas dan ayat pertama. Hanya ada satu saja. Jadi Allah menjaga keesaannya, itu termasuk dalam firman-Nya seperti ini. Allahu Ahadun. Allah Ahadun Maha Esa, yang Maha Esa. Nah, memang dalam i'rabnya nanti bisa dimaknai dengan Allah mubtada dan Ahadun sebagai khobar. Mubtada dan khobar ini jumlah ismiyah menjadi khobar bagi huwa. Pun ada yang berpendapat demikian. Nah, dalam hal apa Allah itu Esa? 3 hal, keesaan Allah meliputi 3 hal. Satu, Allah itu Esa dari sisi zatnya. Maka zat Allah tidak terbilang. Artinya Ahadun itu tidak diartikan satu. Karena satu akan melahirkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi Ahad artinya adalah Esa. Esa sudah, Esa tunggal itu menutup segala celah untuk melahirkan bilangan lebih. Ya Esa. Jadi Allah itu Esa dari sisi zatnya. Yang kedua adalah Allah Esa itu dari sisi sifatnya. Allah itu Esa. Ya. As-Sami', ya kan? Allah Maha mendengar. Mendengarnya Allah itu beda dengan mendengarnya kita. Kita mendengar, Allah mendengar, tapi Allah mendengar suara yang tidak kita dengar, bahkan peristiwa yang tidak terjadi di depan kita, atau suara yang terjadi di belahan dunia lain, itu Allah mendengar. Hamba yang memohon kepada Allah dengan suara yang lirih, Allah itu dengar, dan sebagainya. Telinga kita ini kan memiliki keterbatasan, maksimal dan minimal suara yang bisa tertangkap oleh telinga kita. Allah, apapun suara itu terdengar. Jangankan suara ya, Allah saja Al-Alim mengetahui apa yang berada di dalam hati manusia. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah Allah itu Esa dari sisi apa? Dari sisi perilakunya. Perbuatannya, tidak ada perbuatan makhluk yang sama dengan perbuatan Khalik, yaitu perbuatan Allah SWT. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Apakah turunnya sama dengan manusia? Sebagaimana kalau kita turun dari tangga itu pakai kaki jelek? Tidak, berbeda. Allah berbeda, maka tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Kalau kita kaitkan dengan ayat kedua, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu, maka jangan disamakan dengan makhluk. Bagaimana menyamakannya Pak Suyatno? Menyamakan begini, lah kan kita mau kalau ketemu guru aja kemudian kita uluk salam, minta izin, kadang kita bawa sesuatu, entah itu gula, entah itu kopi atau teh. Kita mau ketemu bupati aja lewat ajudan. Kita mau ketemu gubernur aja lewat ajudan. Masa mau bertemu Allah kok langsung jujuk-jujuk kayak gitu? Enggak sopan. Namanya ini adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Bagaimana maksudnya? Kalau kita memiliki hajat, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Punya hajat apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah itu memberi kemudahan kepada makhluknya. Kalau mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak dipersulit, enggak ada syarat harus bawa melewati si fulan. Kami ketika ziarah makamnya Imam Syafi'i. Di mana Pak Sayyidina makam Imam Syafi'i? Di mana kira-kira? Leres di bumi di Mesir, di Kairo. Kami menziarahi di sana, kemudian masuk ke makamnya. Memang di depan pintunya, pintu masuk itu memang ada 2 makam, itu adalah muridnya. Hanya saja yang aneh adalah di sana ada seorang mbak-mbak, ablah, masih muda lah. Karena kami berempat atau berlima, jadi kami berani bertanya. Dia sendirian. Ngapain di sini, Mbak? Ini apa nama? Tabaruk dengan makam Imam Syafi'i. Ya, tabaruk maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah sepertinya keceplosan. Saya minta kepada Imam Syafi'i untuk menyampaikan doa saya kepada Allah. Gitu. Meminta kepada Imam Syafi'i agar doa-doa itu disampaikan kepada Allah. Ini kan masuk dalam syirik. Kapan harus minta tolong kepada orang yang sudah mati gitu? Saya akan minta. Jawabnya adalah saya ini minta kepada Allah yang akan mengabulkan doa saya, dan saya minta perantara aja dari Imam Syafi'i. Jadi meminta perantara kepada orang yang sudah meninggal. Meminta perantara kepada orang yang sudah meninggal. Berarti kan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Ya kan? Rasulullah SAW sudah wafat. Untuk masa kita sekarang Rasul sudah wafat.
Misalkan Bapak Ibu ada yang tidak haji, tidak umroh, misalkan Pak Budiono ketika keluar dari Raudhah di Masjid Nabawi, itu nanti kan belok kiri untuk ziarah ke makam Nabi. Pak Budi misalkan jalan sebelah kiri nanti kan makamnya Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar di sana. Nah ketika misalkan jamaah ada yang berhenti, kemudian menghadap makam Nabi dan mengangkat tangan, itu boleh ditegur oleh askar, oleh militer. Syirik. Karena dia mengarahkan ke kiblat. Allah, kiblat Allah. Ya dengan bahasa-bahasa mereka, karena kan kita bukan orang Arab, jadi mereka nggak tahu bahasa Indonesia ya. Mengarahkan artinya adalah jangan meminta kepada Nabi Muhammad gitu loh. Mintalah kepada Allah, menghadaplah ke kiblat gitu. Jangan sampai Anda itu jauh-jauh dari negara datang ke Saudi, menghabiskan banyak biaya dan juga penantian sudah lama, ya ternyata di sini melakukan kesyirikan, minta kepada yang sudah mati. Maka kalau kita meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta syafaat Rasul, mintanya kepada Allah agar kita diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih hidup boleh. Ketika Abu Bakar hendak umrah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar la tansawna fid du'a." Jangan lupakan kami dalam doamu wahai Abu Bakar. Doakan kami. Boleh, karena masih hidup. Tapi kalau misalkan sudah wafat, tidak, maka semua kembali kepada Allah. Semulia-mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap makhluk. Tidak menggantikan posisi Khalik, tetap makhluk, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk ayat yang kedua ini adalah membantah dari kebiasaan orang-orang musyrik yang menggunakan perantara. Ketika meminta itu mereka menggunakan perantara. Musyrik ini kan mereka yang menyembah Allah dan menyembah yang lainnya disandingkan seperti Allah. Allah memberikan, mengabulkan doanya, kemudian mereka juga meminta kepada sesembahan selain Allah untuk mengabulkan doanya gitu. Maka disebut dengan musyrik. Kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali, namanya kafir. Nah inilah yang kemudian jamaah rahimakumullah perlu kita pahamkan pada diri dan juga keluarga untuk tidak melakukan kesyirikan, baik kesyirikan model tradisional maupun kesyirikan pada masa sekarang ini. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah ini kaitannya dengan doa. Kalau kita ingin doa kita ini dikabulkan oleh Allah SWT, falyastajibuli wal yu'minu bi, maka penuhilah penuhilah kewajiban Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dikuatkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang kemudian meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, Wamat'amuhu haramun, yang dimakan itu haram. Wa mashrabuhu haramun, yang diminum itu haram. Wa malbasuhu haramun, yang dipakai itu sesuatu yang haram." Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Allah memerintahkan untuk memakan yang halal, dia tidak indahkan. Malah dia memakan yang haram, bagaimana Allah mengabulkan doanya? Nah inilah, nanti akan berbeda. Saat itu ada orang yang tidak beriman, kok dia kalau berdoa kok sering dikabulkan ya? Kok enak ya, saya udah sholat kok nggak dikabulkan oleh Allah. Perlu kemudian kita perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Maka semakin sering kita minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menjadi semakin senang dan semakin cinta kepada kita. Justru kalau kita menjadi orang yang pelit, nggak enak sih, saya kemarin sudah minta kepada Allah, masa minta lagi? Nggak enak sih. Bagaimana nggak enak? Bagaimana mendefinisikan menjadi tidak enak? Maka sekalipun kita orang tua, banyak-banyak mendoakan anak, sekalipun apa yang kita doakan kemudian belum kelihatan hasilnya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Ibnu Abbas menjelaskan lam yalid wa lam yulad adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita, kalau saya, Pak Maman, Pak Budi, Pak Muhan, Pak Syedna, kan termasuk orang yang diperanakkan. Kita kan nggak beranak kan? Kita tidak beranak. Yang beranak adalah perempuan. Perempuan itu beranak. Kita ini diberanakkan. Yang kalau ibu-ibu adalah beranak dan diperanakkan. Melahirkan dan dilahirkan. Maka Ibnu Abbas menjelaskan sesuatu yang setiap yang terlahir dan dilahirkan pasti akan mati. Maksudnya adalah manusia. Manusia itu melahirkan dan dilahirkan. Maka dia pasti akan mati. Tidak mungkin kita meminta kepada yang akan mati. Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah tidak memiliki anak kandung. Tidak memiliki anak kandung. Allah tidak memiliki anak angkat sebagaimana anak kemudian yang diangkat sebagai seorang
anaknya Tuhan. Uzair, kemudian Isa, itu menjadi anak angkat. Apalagi anak kos, anak kontrakan. Tidak ada. Maka Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Jadi ini sampai sebelum kita tutupkan karena sudah akhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dari segi apapun, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Sekarang kita tanya di sini, izin tanya Ustaz, kenapa banyak yang menuhankan dan mengistimewakan sapi seperti Yahudi, orang-orang India dan sebagainya? Ya ini tidak terlepas dari teologi yang disebarkan oleh petinggi-petinggi mereka saat itu yang tanya. Ada tanya seperti itu. Ya, jadi dari imannya, kalau misalkan ke Kudus, ke kota saya itu, orang sebagian kecil orang Kudus itu tidak menyembelih sapi, apalagi yang di menara, karena di depan menara ada kelenteng yang kemudian mendewakan sapi. Nah, nanti kalau disembelih, nanti kalau dewanya disembelih malah jadi berantem dan sebagainya. Tapi tidak mengharamkan, melainkan itu adalah peninggalan daripada Kanjeng Sunan. Dan kalau ada yang sering tawasul bagaimana Ustaz? Banyak di kalangan nantiin sering tawasul dan menghadiahkan Al-Fatihah Syekh Abdul Qadir Jalani dan Taib. Berkaitan dengan tawasul, yang pertama adalah ada tawasul yang diperbolehkan. Pertama diperbolehkan adalah kalau kita lihat bagaimana tiga pemuda yang terjebak di dalam gua, kemudian mereka bertawasul dengan kesalehan amal masing-masing. Boleh. Tawasul seperti itu boleh. Kita bertawasul dengan amal soleh kita masing-masing yang kita laksanakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kita tawasul dengan orang lain yang masih hidup, minta doa kepada orang tua. Misalkan putranya Pak Budiono datang, Pak, tolong saya didoakan ya, bisa nanti lancar dalam ujian masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Itu boleh. Maka nanti orang tua akan berdoa kepada Allah. Atau kita mendatangi guru untuk meminta didoakan, mendatangi orang saleh untuk didoakan, itu boleh, tawasul yang diperbolehkan. Ya. Bagaimana dengan untuk masalah Al-Fatihah? Memang ini dalam fikih itu jadi perbedaan pendapat. Masalah Al-Fatihah, apakah kita boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Apakah sama atau tidak? Pun akan terjadi perbedaan pendapat antara yang membenarkan dan yang tidak. Antara yang mengatakan bisa sampai dan yang tidak sampai. Itu ada dalam bahasan fikihnya ada. Seperti itu. Dan masing-masing memiliki dalil, masing-masing memiliki dalil, termasuk juga dalam madhab Syafi'i. Pengikut dari Syafi'iyah pun kemudian mengakui bahwa itu bisa sampai menghadiahkan Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran yang lainnya kepada orang yang sudah meninggal, baik dari anak kepada orang tua terhadap anaknya yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Satu yang tidak bisa adalah dari orang yang mati kepada yang hidup, itu nggak bisa. Nah, karena itu tidak mungkin. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk bisa kita sambung satu rahim dengan membahas surat-surat yang berikutnya atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari pada malam ini. Selamat melaksanakan ibadah salat Isya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun jazakumullah khair Ustaz Talkis atas tausiahnya pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Banyak hal yang kita dapatkan dan semoga kita bisa melaksanakan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita akan jumpa lagi malam Jumat dan malam Sabtu seperti ini deh. Malam Jumat hadis arba'in, kemudian malam Sabtu atau Jumat malam tafsir Al-Quran. Demikian jemaah sekalian, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.